Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus? Luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sungguh sukacita dan diberkati kita semua bisa berada di tempat ini. Sudah jam 3:30 sore, luar biasa, dan saya melihat di sini sepertinya lebih banyak ya dibandingkan seperti biasanya orang yang hadir di dalam ibadah ini. Puji Tuhan. Haleluya. Saya harap bukan karena habis begadang Piala Dunia ya. Jadi ibadahnya datangnya sore-sore, jangan ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi jangan sampai Piala Dunia itu mengalihkan perhatian kita, fokus kita kepada Tuhan. Jangan sampai Piala Dunia itu membuat kita sampai tidurnya berlarut-larut malam, jadi susah bangun pagi ya Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Dan pada hari ini, pada kesempatan kali ini saya akan membawa firman Tuhan yang judulnya adalah muliakan Allah dengan tubuhmu. Amin. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Katakan bersama-sama dengan saya, muliakan Allah dengan puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada saat kita mendengar, kita melihat, kita membaca, muliakan Allah dengan tubuhmu, kita seringkali berpikir langsung nyambungnya ke Roma 12 ayat 1 yang dikatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati kepada Tuhan. Amin. Jadi di situ kita sudah langsung, oh ya, muliakan Allah dengan tubuhmu, berarti saya harus mempersembahkan tubuh saya untuk kemuliaan Allah, yaitu mempersembahkan tubuh saya yang kudus, hidup dan berkenan kepada Allah. Jangan kita membiarkan tubuh kita ini mencemari tubuh kita ini dengan melakukan dosa. Kita udah tahu mengenai hal tersebut Bapak Ibu. Dan saya akan membacakan di Roma 6 ayat 11 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini jelas mengatakan bahwa hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Jangan sampai dosa itu berkuasa lagi di dalam tubuh saudara dan saya yang fana. Karena kita telah ditebus oleh Allah, telah dibayar lunas. Tetapi di sini dikatakan juga serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Jadi semua anggota tubuh kita itu harus memuliakan Allah. Dijadikan senjata-senjata kebenaran. Jangan sampai anggota tubuh kita itu malah melakukan dosa. Mencemari dengan dosa. Jangan Bapak Ibu Saudara. Tuhan menciptakan kita dengan mata. Pergunakan mata itu untuk apa? Untuk melihat kemuliaan Tuhan. Untuk melihat mungkin ada orang yang memerlukan pertolongan kita, bantuan kita. Kita lihat, kita pergunakan mata itu untuk itu Bapak Ibu Saudara. Bukan untuk melihat hal-hal yang tidak kudus. Jangan. Karena di sini dikatakan bahwa anggota-anggota tubuhmu itu harus menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara itu telah ditebus. Saudara dan saya telah ditebus oleh Allah. Harganya itu gak murah saudara, mahal. Sebab itu pakai anggota tubuh kita untuk menjadi senjata-senjata kebenaran untuk memuliakan Tuhan. Telinga kita juga dipakai untuk apa? Untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk mendengarkan orang yang mungkin butuh
Jangan kita pakai telinga kita untuk apa? Mendengarkan hal-hal yang tidak benar. Gosip dan lain-lain. Mulut kita juga dipakai untuk apa? Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu perlu untuk menjadi kata-kata berkat. Keluar kata-kata berkat yang mendorong orang lain supaya mereka bisa lebih lagi di dalam Tuhan. Supaya apa? Dipakai untuk apa? Dipakai untuk memberitakan Injil, kabar baik. Supaya melalui mulut kita ini orang bisa melihat, orang bisa mendengar kabar baik yang Tuhan telah nyatakan kepada kita. Amin. Supaya mereka menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Bapak Ibu Saudara, gunakan anggota tubuhmu sebagai senjata kebenaran. Di Matius dikatakan, kalau misalkan matamu itu berbuat dosa, cungkil buang. Supaya apa? Jangan sampai salah satu anggota tubuhmu yang berbuat dosa itu membuat semua tubuhmu menjadi binasa. Saya nggak bilang Bapak Ibu Saudara kalau mata saudara melihat hal-hal yang tidak kudus, saudara langsung cungkil terus saudara buang. Bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi saudara benarkan. Jangan saudara ulangi lagi. Jangan sampai karena satu tubuhmu yang berbuat dosa, seluruh tubuhmu menjadi binasa. Tangan juga dibilang kalau berbuat dosa, kalau saudara mencuri, dibilang di dalam Alkitab, potong, buang. Supaya seluruh tubuhmu enggak jadi binasa. Jadi yang saya mau maksudkan di sini adalah mari Bapak Ibu Saudara, anggota tubuh kita itu jadikan senjata-senjata kebenaran di mana melalui kehidupan kita nama Tuhan itu bisa dipermuliakan. Melalui kehidupan kita karya keselamatan Kristus, Injil itu bisa disebarluaskan sehingga semakin banyak orang yang belum percaya Yesus, mereka boleh percaya menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Dan ini muliakan Allah dengan tubuhmu, satu hal ini. Dan satu hal lagi Bapak Ibu Saudara yang sering kita lupa, yaitu Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita memuliakan Allah dengan tubuh kita, yaitu dengan tubuh jasmani kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Tubuh jasmani. Bagaimana kita menjaganya, bagaimana kita memeliharanya, bagaimana kita merawatnya, hal yang kita lakukan terhadap tubuh jasmani kita itu juga sangat penting bagi Tuhan supaya apa? Segenap tubuh kita, jiwa kita itu kita bisa memuliakan Tuhan. Tubuh jasmani ini juga penting Bapak Ibu Saudara. Jadi pada saat ini, pada sore hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan membahas mengenai bagaimana supaya tubuh kita ini, tubuh jasmani kita ini bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya nggak akan ngomong mengenai misalkan diet yang bagus harusnya kayak begini atau olahraga yang bagus harusnya kayak begini berapa kali sehari dan lain-lain. Tidak Bapak Ibu Saudara, tetapi di sini kita akan coba apa? Kita akan coba menggali kenapa itu penting untuk menjaga dan merawat tubuh kita. Apa yang harus kita lakukan supaya apa? Tubuh kita ini juga memuliakan nama Tuhan. Amin. Dan saya juga katakan ya Bapak Ibu Saudara, jangan nanti Bapak Ibu Saudara mungkin pada saat saya ngomong begini, saudara mulai berpikir-pikir, saya ini lebih sehat dari tetangga saya, lebih sehat dari si B itu. Karena kan saya lihat badan dia tuh kayaknya kurang sehat, saya kayaknya lebih sehat. Enggak begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi sebenarnya memuliakan Allah dengan tubuh kita itu bukan sekedar penampilan Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagaimana sikap hati kita dalam menjaga, dalam merawat tubuh kita. Bagaimana sikap hati kita, bagaimana kita menjaga dan merawat tubuh kita. Supaya itu bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi jangan saudara melihat orang yang mungkin terlihat kurang sehat atau kondisinya tubuhnya terbatas. Dia tidak lebih hebat dari saya dia tidak lebih hebat dari saya dalam memuliakan Tuhan melalui tubuh saya. Enggak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Lebih dari itu. Jadi mari kita coba ya Bapak Ibu Saudara. Kita coba masuk ke dalam poin yang pertama. Nah,
Yang saudara dan saya harus tahu pertama itulah tubuh jasmani itu penting bagi Allah. Poin pertama, tubuh jasmani itu penting bagi Allah. Kenapa penting? Karena Tuhan menciptakan kita itu tubuh, jiwa, roh. Dan kita percaya bahwa apa yang Tuhan ciptakan itu adalah baik Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan tidak menciptakan asal-asalan. Ada suatu maksud, ada suatu tujuan kenapa tubuh itu diciptakan. Tubuh, jiwa, roh. Jadi manusia itu Bapak Ibu Saudara adalah makhluk yang terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Dan Tuhan yang menciptakan dan segala yang Tuhan ciptakan itu adalah baik. Katakan bersama-sama dengan saya. Apa yang Tuhan ciptakan itu adalah baik. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita itu tidak bisa menyampingkan bahwa tubuh itu enggak penting. Yang penting rohani kita. Yang penting apa? Jiwa kita. Enggak, tubuh itu juga penting. Dan kalau Bapak Ibu Saudara sadar betapa luar biasanya kapabilitas dari tubuh yang Tuhan berikan kepada kita, saudara dan saya itu pasti akan apa? Akan menghargai tubuh yang Tuhan berikan, tubuh jasmani yang Tuhan berikan. Kita akan mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan saat menyadari kapabilitas tubuh jasmani dan hal luar biasa yang tubuh ini bisa lakukan, maka kita akan menghargai dan mengucapkan syukur kepada Allah. Mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya terlalu biasa dengan tubuh yang ada di sini. Jadi kita nggak menyadari betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya ciptaan Tuhan dalam tubuh kita ini Bapak Ibu Saudara. Ya, saya lihat ada quote yang luar biasa di sini. Ini dari kedokteran, saya lupa kedokteran mana, dikatakan di sini tubuh manusia itu adalah mesin biologis luar biasa yang mampu melakukan keajaiban. Ia dapat memperbaiki dirinya sendiri, mempertahankan kehidupan melalui fungsi internal yang konstan seperti pencernaan dan memompa darah. Dia bahkan bisa beradaptasi dalam lingkungan yang ekstrim, memberdayakan kita untuk berinteraksi dengan dunia melalui gerakan yang kompleks. Jadi maksud saya di sini Bapak Ibu Saudara, tubuh yang saudara miliki, yang dari Tuhan, yang Tuhan telah ciptakan untuk saudara dan saya itu luar biasa. Itu luar biasa. Ada fun facts-nya nih Bapak Ibu Saudara, iseng-iseng aja ya fun facts. Dikatakan di sini tulang dari manusia itu kuat. Tulang kaki katanya ada 26 small bones katanya yang bisa menopang saudara untuk bisa berjalan. Bisa untuk berlari. Ya, terus dikatakan di sini, the most expensive digital camera today can capture 400 megapiksel. Kamera yang paling mutakhir, paling bagus itu cuma bisa 400 megapiksel. Handphone saudara mungkin mentok 48 atau berapa ya, nggak tahu ya. 48 megapiksel, tetapi mata itu 576 megapiksel Bapak Ibu Saudara. Jadi maksud saya, ini tubuh kita ini Tuhan tuh sudah menenunnya dengan luar biasa loh saudara. Kalau saudara lihat satu persatu organ tubuh saudara, jantung lah fungsinya kayak bagaimana, paru-paru, ginjal, liver. Itu kalau kita baca aja mengenai ilmu kedokteran itu luar biasa loh. Bagaimana tubuh ini bisa seperti ini Tuhan ciptakan. Bingung saudara. Tidak ada satupun manusia yang bisa melakukan, cuma hanya Tuhan kita. Tuhan yang hidup. Amin. Ya. Dan yang paling penting saudara, tubuh kita ini bisa apa? Bisa menghasilkan apa? Keturunan loh, hebat loh. Bagaimana misalkan wanita bisa hamil, melahirkan seorang anak, itu hal yang paling penting. Bagaimana coba saudara bayangkan bagaimana kita bisa, manusia bisa istilahnya menghasilkan keturunan lagi melalui tubuh kita ini sangat luar biasa ya. Jadi tubuh yang Tuhan ciptakan ini memiliki suatu kekuatan, suatu potensi yang luar biasa. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib.
ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya itu adalah mahakaryanya Tuhan. God's masterpiece. Masterpiece mahakarya Tuhan. Kita lihat tubuh jasmani kita aja. Itu sangat luar biasa. Dan satu hal lagi Bapak Ibu Saudara, kenapa tubuh jasmani itu penting bagi Allah? Nah, saat Yesus datang ke bumi untuk menyelamatkan saudara dan saya, Yesus datang ke bumi melalui apa? Tubuh jasmani. Ya, dia hidup di bumi ini dengan tubuh jasmani. Dia mati untuk saudara dan saya, ya, mati dalam tubuh jasmani dan dia bangkit dengan tubuh jasmani. Karena apa? Di dalam kubur itu kosong. Tidak ada lagi jenazahnya Bapak Ibu Saudara. Dan itu berarti apa? Tubuh jasmani itu Tuhan pakai. Bahkan sekarang Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu bekerja melalui tubuh jasmani saudara dan saya. Pekerjaannya itu pekerjaan Tuhan, karya keselamatan Tuhan melalui Kristus Yesus itu tidak berhenti Tuhan, tetapi berlanjut sampai sekarang melalui tubuh jasmani saudara dan saya. Supaya apa? Supaya orang bisa melihat, supaya orang bisa menyaksikan bahwa karya keselamatan Allah itu tetap ada, tetap bekerja dalam kehidupan kita, supaya mereka juga bisa melihat, wah, ada Allah yang menyelamatkan. Ada suatu pekerjaan Allah yang luar biasa dalam orang tersebut, sehingga saya bisa melihat bahwa Allah itu Allah yang hidup. Saya mau percaya kepada Yesus karena dia melihat saudara melalui tubuh jasmani tersebut, Bapak Ibu Saudara. Ini sangat penting. Coba bayangkan. Saudara ada yang pernah nonton Hollow Man gak? Hollow Man. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, itu film lama. Coba ya saudara, kalau misalkan gak ada tubuh jasmani, transparan tubuh saudara. Kalau saudara melakukan hal yang baik, bisa gak orang lihat? Yang gak bisa, orang gak kelihatan gitu loh. Hollow Man. Yang ada kalau saudara jadi hollow man, saudara bukan melakukan pekerjaan yang baik. Saudara malah ngisengin orang, gue cubitan, gue gak kelihatan kan. Nanti bukannya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, tetapi malah ngisengin orang. Berbuat jahat kepada orang. Karena apa? Karena saudara bisa berbuat jahat, bisa ngisengin orang tanpa kelihatan yang ngelakuin siapa. Ya, makanya butuh tubuh jasmani Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab apa? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jelas Bapak Ibu Saudara di sini. Tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Ya, Yesus telah menebus, telah membayar lunas harganya. Jadi Yesus itu bukan hanya menebus kita, rohnya kita saja atau jiwanya kita saja. Enggak, seluruh keberadaan kita termasuk tubuh kita. Tuhan itu telah menebusnya lunas, harganya telah dibayar. Ya, jadi apa dikatakan di sini? Muliakan Allah dengan tubuhmu. Karena ada beberapa pendapat di sana yang mengatakan kalau tubuh itu jahat Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Ada daging, keinginan daging. Ya, keinginan daging itu apa? Dosa, ya kan? Jadi ada beberapa orang yang gak percaya mengenai inkarnasi Yesus. Ada beberapa orang yang tidak percaya Yesus itu datang sebagai manusia. Karena apa? Mana mungkin Allah itu ada dalam tubuh manusia yang penuh dengan dosa, yang hina. Enggak Bapak Ibu Saudara. Melalui karya penebusan Yesus Bapak Ibu Saudara, tubuh ini sangat-sangat berharga. Apa yang Tuhan ciptakan itu baik dan pada saat Tuhan menebus kita, ya, tubuh jasmani ini Bapak Ibu Saudara, ini bisa untuk memuliakan nama Tuhan.
Ya. Karena apa? Karena Roh Kudus itu tinggal di dalam saudara dan saya. Sehingga tubuh ini kalau pada saat kita hidup oleh roh, ya, kalau kita hidup oleh roh maka tubuh ini akan memuliakan nama Tuhan. Tetapi kalau kita hidup oleh keinginan daging, nah itu yang akan membinasakan. Jadi harap dibedakan antara tubuh jasmani dan keinginan daging Bapak Ibu Saudara. Makanya hidup oleh roh. Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Hiduplah oleh roh. Amin. Ya, jadi ini Bapak Ibu Saudara, tubuh jasmani itu adalah penting. Ingat ya. Oke. Poin yang kedua adalah Allah peduli dengan hal yang kita lakukan kepada tubuh kita. Allah itu peduli Bapak Ibu Saudara. Ya, apa yang kita lakukan terhadap tubuh kita itu Allah peduli. Kenapa Allah peduli? Pertanyaannya kenapa sih Allah peduli? Kenapa Allah memandangnya itu signifikan bagaimana cara kita melakukan sesuatu terhadap tubuh kita? Kenapa? Ya, kita akan lihat di sini. Alasan pertama. Nah, jelas di sini tubuh jasmani adalah ciptaan Allah yang layak untuk dijaga. Kenapa? Ya itu karena Allah yang menciptakannya untuk kita. Untuk suatu tujuan yang baik. Untuk suatu maksud yang baik. Dan dia telah menebusnya. Tubuh kita telah ditebus. Ya, supaya kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Karena seringkali Bapak Ibu Saudara kita pada saat kita mendengar oh kita mau menjadi penatalayan yang baik. Kita berpikir oh kita mau menjadi penatalayan yang baik. Untuk semua yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Kita harus ingat Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita miliki di sini pada saat ini itu bukan punya kita. Tetapi Tuhan yang memilikinya dan kita dipercayakan untuk mengelolanya. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai penatalayanan, kita selalu berpikir apa? Harta. Kita selalu berpikir apa? Uang. Kita selalu berpikir apa? Karunia-karunia atau talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi pernahkah saudara dan saya berpikir bahwa kita juga perlu menjadi penatalayan yang baik buat tubuh jasmani kita Bapak Ibu Saudara. Karena ini adalah pemberian Tuhan. Karena ini adalah ciptaan Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita, yang Tuhan telah menenunnya sedemikian rupa sehingga tubuh kita ini sangat luar biasa fungsinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu kenapa Tuhan memandang penting. Kenapa Tuhan peduli bagaimana kita menjaga tubuh kita, yaitu satu karena ini adalah ciptaannya Tuhan. Tuhan berikan untuk kita jaga, untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Roma 12 ayat 1 katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, ini sudah saya sebutkan tadi di awal. Saya cuma ingatkan, persembahkan tubuhmu ya sebagai suatu persembahan yang hidup, kudus dan berkenan bagi Allah. Tubuhmu itu bukan milikmu, saudara. Itu Tuhan yang memberikan. Supaya apa? Melalui kehidupan saudara dan saya nama Tuhan dipermuliakan. Jangan jangan semena-mena lah terhadap tubuh saudara. Apa yang saudara suka saudara lakukan terhadap tubuh saudara. Kita harus menjadi penatalayan yang bertanggung jawab, saudara. Tubuh ini bukan untuk kita nikmati saja, tetapi untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, haleluya. Dan hal yang kedua, kenapa Allah peduli dengan hal yang kita lakukan kepada tubuh kita? Yaitu karena apa? Yang kedua itu adalah kapasitas jasmani yang kita miliki itu berperan penting dalam kita menggenapi panggilan dan tujuan Tuhan. Nah, ini penting saudara. Ya, kalau kita ingin memiliki pelayanan yang panjang, menjadi berkat buat orang lain dan terus menghasilkan buah pada saat kita tua nanti, ya, kita harus membangun suatu kebiasaan setiap hari supaya tubuh kita bugar, sehat.
Kita nggak mau kita tua itu kita hanya diranjang saja, enggak. Tapi kita mau terus produktif untuk apa? Untuk kita bisa menginjil orang, untuk kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita nanti menyesal pada saat masa tua kita, Bapak Ibu Saudara. Mulai dari sekarang perhatikan tubuh kita. Jangan sembarangan Bapak Ibu Saudara. Karena pada saat ketika umur kita bertambah ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau saudara nggak benar-benar jaga, itu ada perubahan-perubahan yang kadang kita nggak sadari. Ya, baru sadar, aduh ternyata saya udah nggak muda lagi ya. Bawa galon, angkat galon. Aduh salah bawa, terus aduh kok sakit ya. Kayaknya dulu nggak pernah sakit kayak begini nih bawa galon, angkat galon. Ada hal-hal seperti itu saudara yang saudara alami pada saat saudara nanti menjadi tua. Ya, menjadi dewasa. Ini penting saudara. Dan waktu itu saya pernah ada di kantor saya ya Bapak Ibu Saudara ya. Ada teman saya, dia umurnya sekitar 55 ya, 55 lah menjelang umur pensiun. Ya, dia itu kalau di kantor, di kerjaannya saudara ya. Seringkali tiba-tiba kita lagi ngobrolin kerjaan, dia tiba-tiba terlelap tidur saudara. Tidur, benar-benar tidur. Kita lagi asik meeting, ngobrol, tidur. Karena dia udah senior, kita udah nggak berani negur lagi, bukan nggak berani ya, kita udah maklum lah. Karena dia ada riwayat sakit penyakit yang membuat dia gampang ngantuk. Ngantuk aja kerjaannya Bapak Ibu Saudara. Ya, karena dia ada riwayat penyakit kelebihan gula. Jadi tidur. Nah itu udah lumayan parah kelebihan gulanya. Dan di situ saya sadar, saya tidak mau seperti itu. Ya, harus saya lakukan sesuatu dalam kehidupan saya. Ya, tujuannya adalah apa? Bukan hanya sekedar sehat, enggak. Tapi supaya saya sehat dan saya bisa terus menggenapi panggilan Tuhan, tujuan Tuhan dalam kehidupan saya. Bagaimana kita bisa menyebarkan Injil sampai ke ujung bumi, tetapi kita cuma yang dekat aja kita nggak bisa. Jalan sedikit udah ngos-ngosan, naik tangga sedikit udah ngos-ngosan saudara. Jadi benar-benar kapasitas jasmani itu sangat penting. Ya, dikatakan di sini kapasitas fisik yang kita miliki tidak kalah penting dengan pengurapan yang Tuhan berikan ataupun dengan pengetahuan teologis yang kita miliki. Ya, ini tidak kalah penting saudara. Tapi tolong jangan saudara dan saya salah mengerti hal ini. Tetap ya Tuhan itu mampu memberikan kepada kita kekuatan yang supernatural. Tetapi jangan jadikan hal ini alasan untuk tidak saudara malas-malesan tidak melakukan sesuatu terhadap tubuh jasmani saudara. Dengan fisik saudara, jangan saudara. Ya, saya pernah diberi kesempatan untuk mengikuti misi ya bersama Dr. Paul, ada Pastor Vishal. Ini luar biasa saudara, ini kesaksian ini luar biasa. Jadi saya bisa melihat di sana Dr. Paul, melayani orang gak ada capek-capeknya saudara. Dari pagi sampai malam, saya lihat saya yang lebih muda gitu ya. Kok saya jam 11, jam setengah 11 kalau mau ngeladenin orang ngobrol gitu kan, itu saya udah capek, saya udah lelah. Tetapi saya bisa melihat bagaimana Dr. Paul itu fit banget, masih melek saudara. Dia masih orang lagi misalkan lagi ngobrol, lagi curhat, lagi apa, dia masih mendengarkan dengan baik. Kalau saya saudara, ya kayak pikiran tuh udah kemana-mana, aduh kapan ini masuk kamar gitu kan, kapan ini tidur. Dan Tuhan ingatkan saudara, mungkin ya Tuhan ingatkan, mungkin fisik saya, tubuh jasmani saya itu lebih kuat, lebih segar daripada Dr. Paul. Tetapi saudara, yang di dalam kekuatan yang Tuhan berikan itu, dia mengandalkan kekuatan yang Tuhan berikan. Itulah perbedaannya. Tetapi saudara saya ingatkan jangan saudara dan saya memberikan alasan itu supaya saudara males untuk melatih fisik saudara.
Bayangkan ya, fisik saudara fit dan Tuhan memberikan kekuatan yang supernatural dalam kehidupan saudara dan saya, itu lebih luar biasa lagi. Amin. Ya. Jadi jangan kita kayak melepas tanggung jawab untuk kita menjaga kesehatan kita. Jangan Bapak Ibu Saudara, tetap lakukan. Ya, kita menjadi penata layanan yang baik buat tubuh jasmani kita. Jangan kita bersembunyi di balik kata-kata biar Tuhan yang memberikan anugerah. Saya melayani semua karena anugerah Tuhan. Saya diberi kekuatan ini semuanya karena anugerah Tuhan. Ya, amin. Saya setuju Bapak Ibu Saudara. Setuju banget. Tapi tanggung jawab kita untuk apa? Untuk menjaga tubuh kita tetap sehat, tetap fit untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Paulus saudara setidaknya 3 kali ya, dia setidaknya 3 kali memberikan analogi atlet atau apa? Olahragawan untuk apa? Untuk apa? Untuk supaya kita bisa mengerti, supaya kita mempunyai gambaran yang jelas bagaimana seharusnya kita mendisiplinkan diri kita supaya bisa menggenapi tujuan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Dia menggunakan atlet loh. Olahragawan kita udah tahu di 1 Korintus 9, di Filipi 3 ayat 14, di 2 Timotius 2 ya kan. Berlarilah dalam perlombaan imanmu, dalam perlombaanmu. Ya kan, berapa kali Paulus melakukan itu, karena apa? Dalam surat-suratnya, karena apa? Karena pada saat itu ya, di zaman Romawi ataupun ya Romawi, Yunani, ada suatu pertandingan olahraga tuh yang mungkin populer sehingga Paulus menggunakan analogi atlet olahragawan supaya pesannya itu sampai ke orang yang membaca surat itu. Ya, jadi kita baca di 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita di sini pada saat baca 1 Timotius 4 ayat 8 ini kita fokusnya apa? Oh, latihan badani itu terbatas gunanya jadi nggak usah lah. Bukan, maksudnya bukan itu Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di sini terbatas gunanya, jadi masih ada gunanya. Ya, jadi masih ada gunanya, bukan dikatakan di sini Paulus bukan katakan jangan melatih badan jasmani saudara. Bukan. Tetapi di sini latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, ya. Jadi kita harus peduli dengan kebugaran fisik kita. Seringkali saya melihat anak muda itu kenapa nggak mau melatih jasmani dia. Karena mereka pikirnya apa? Aduh, umur kan di tangan Tuhan. Buat apa ribet-ribet, gue capek-capek lari, gue capek-capek push up, gue capek-capek olahraga, gue capek-capek keringetan. Kan umur di tangan Tuhan. Ngapain gue olahraga, yang penting gue baca firman Tuhan, gue berdoa setiap hari bersekutu sama Tuhan. Kan yang itu yang membawa gue ke surga, ceritanya misalkan begitu. Ya kan? Banyak sekali alasan-alasan rohani yang sering kali orang kemukakan untuk mereka tidak mau melatih jasmani mereka. Itu jangan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya, kemarin juga dikatakan kita harus tekun, rajin. Bagaimana kalau kita nggak melatih jasmani kita, tapi bagaimana kita bisa menjadi tekun Bapak Ibu Saudara. Tubuh ini bukan untuk hanya rebahan doang. Tubuh ini bukan hanya untuk duduk-duduk di sofa, nonton Netflix, drakor 10 episode, duduk-duduk habis itu tidur. Terus nyalain lagi drama Korea yang lain gitu kan, 12 episode. Tubuh ini diciptakan bukan untuk kita, saudara dan saya, untuk rebahan aja. Bukan hanya untuk nonton drakor saja. Bukan hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak penting, yang untuk diam duduk saja. Enggak, tubuh ini diciptakan untuk kita bisa bergerak, berjalan. Supaya kita bisa menyebarkan kabar baik, Injil damai sejahtera kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Tubuh ini diciptakan untuk kita bergerak supaya orang lain bisa melihat buah roh karakter Kristus dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka juga bisa melihat Allah itu hidup dalam kehidupan saudara dan saya.
Jadi jangan hanya tubuh ini kalau dipakai rebahan doang, aduh sayang banget saudara. Jatuhnya ntar malah sakit, rebahan terus. Ya, kita harus tekun. Dikatakan kemarin, Dokter Paul, doa syafaat tekun. Saya pikir-pikir bagaimana kita tekun kalau tubuh kita ini gak dibiasakan untuk bergerak. Hanya rebahan aja, hanya nonton TV saja. Dan jangan lupa juga saudara, ini yang penting juga. Apa yang saudara konsumsi, apa yang saudara makan. Kadang-kadang ya Bapak Ibu Saudara kita lihat, gak apa-apalah makan apa aja, kan bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tetapi apa yang keluar dari mulut itu yang menajiskan. Saudara, puji Tuhan. Jangan Bapak Ibu Saudara. Ini saudara harus perhatikan apa yang saudara makan. Bukannya saya suruh saudara diet atau nggak bisa makan yang enak, enggak, batasi. Taulah keadaan saudara. Kalau saudara misalkan dokter bilang gulanya kebanyakan, ya stoplah minum-minum yang manis-manis gitu kan. Jangan, dibatasi. Supaya tubuh saudara dan saya itu fit. Saya pernah Bapak Ibu Saudara waktu itu di kantor. Terus tiba-tiba jam 3 atau jam 4 ada WhatsApp masuk dari istri saya. Dia bilang, Bi, jangan beli makanan ya untuk makan malam. Aku udah bikinin sayur dan aku udah bikinin goyong. Wih, goyong saudara. Saya tuh suka banget sama goyong. Pokoknya semua gorengan saya suka. Ya, termasuk goyong. Kalau saudara pernah tahu di Menteng tuh goyong, ya di pinggir jalan, itu saya dulu suka tuh. Tapi sekarang karena udah jauh tuh udah jarang-jarang tuh. Gak tahu dia masih ada apa enggak di sana. Goyong. Saya udah kepikiran jam 4 goyong. Oh my God gitu kan. Saya mau cepet-cepet pulang saudara. Saya mau cepet-cepet pulang. Akhirnya saya pulang. Gak tahu ya, saya lupa jam 6:30 apa jam 7 saya pulang. Saya sampai rumah. Sampai rumah itu saya bukannya langsung makan. Saya pasti harus mandi dulu. Saya mandi terus saya makan. Mana Bi makanannya? Saya lihat sayurnya. Sayurnya kalau gak salah brokoli terus ada edamame. Terus saya menantikan, sayurnya nggak terlalu excited ya sama sayur. Langsung saya, mana goyongnya? Pas saya buka goyongnya saudara, ternyata ya goyongnya itu nggak seperti yang saya bayangkan. Karena apa? Karena goyongnya dikukus saudara. Dikukus. Saya, oh my God. Dikukus. Saya makan tetap saudara. Saya tetap makan saudara, karena sehat. Ya udah sehat, katanya gak boleh malam-malam, gak boleh banyakkan makan gorengan, udah malam-malam gak boleh makan gorengan. Saudara bayangkan, saudara suka babi ya, kalau saudara suka babi, terus dikatakan sama istri saya, ada babi nih, masakan babi di sini gitu kan. Ada masakan babi. Saudara datang ternyata babinya bukan daging babi, tapi babi vegetarian. Hah? Drop kan? Sangat-sangat drop. Tapi puji Tuhan buat istri yang luar biasa yang menjaga kesehatan kita ya, amin. Puji Tuhan ya. Dan kita harus ingat tubuh itu adalah bait Allah tapi jangan menjadikannya berhala ya. Jangan karena kita mau sehat, mau diet, mau apa, kita terlalu sibuk dengan tubuh kita sampai kita gak mau untuk mengenapi panggilan Tuhan. Kadang-kadang orang tuh ya kalau lagi mau olahraga tuh ada jadwal-jadwalnya. Oh, gue harus olahraga jam segini. Tapi kalau pas disuruh untuk melakukan sesuatu, oh gak bisa. Gue ada latihan jam segini. Gak boleh saudara. Tetap Tuhan yang terutama, latihan belakangan. Ya jangan tubuh saudara menjadi berhala. Dia itu adalah bait Allah tapi jangan menjadi berhala. Ya, jadi harus perhatikan. Jangan sampai kita sibuk dengan tubuh kita tapi itu menjadi berhala dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Ya, jadi kesimpulannya saudara ya. Ya, 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang penting saudara.
Ya, saya setuju Tuhan melihat hati. Jadi pada saat saudara menjaga tubuh saudara, merawat tubuh saudara ya. Saudara pastikan motivasi hati saudara itu murni supaya saudara bisa melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara. Bukan untuk dilihat orang, bukan untuk diterima orang. Saya katakan, dengar baik. Tuhan mengasihi saudara apa adanya. Jadi jangan sampai saudara melakukan hal tersebut untuk mendapat pujian dari orang lain. Sayang saudara. Kadang-kadang ya saya melihat anak muda ya, dia mau kurus, mau diet sampai tubuh dia sakit karena apa? Supaya bisa diterima oleh kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya. Atau kadang-kadang ada orang ya, melatih ototnya supaya kelihatan bagus gitu kan. Supaya banyak wanita-wanita dan mungkin pria-pria juga yang suka melihatnya. Jangan saudara. Ya, jadi lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya apa? Tadi di awal, supaya panggilan Tuhan, tujuan Tuhan itu tergenapi sampai masa tua kita. Ya, jangan kita lalai untuk mengolah tubuh jasmani kita. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau yang baik. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang setia Tuhan dalam segala sesuatunya. Untuk menjaga Tuhan tubuh kami, jiwa kami, roh kami Tuhan. Segala sesuatu yang kami miliki biar semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biar Tuhan hati kami tetap tulus murni di hadapan Engkau Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang kami miliki Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan biar benih firman-Mu boleh tertanam dalam kehidupan setiap orang yang mendengarnya Tuhan. Biar tidak kembali dengan sia-sia Tuhan. Mengubahkan mereka Tuhan, membuat mereka Tuhan lebih lagi luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan penjagaan-Mu yang sempurna, perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan senantiasa turun di atas kehidupan mereka Tuhan. Dan biar Tuhan berkat-Mu Tuhan terus mengalir dalam kehidupan mereka. Apapun yang tangan mereka kerjakan Tuhan Engkau buat berhasil. Dan biar Tuhan mereka tetap percaya kepada Engkau. Dan biar Tuhan Engkau berkati keluarganya Tuhan. Engkau berkati pekerjaannya, Engkau berkati sekolahnya Tuhan. Apapun Tuhan keinginan dan kerinduan hatinya Tuhan. Biar Engkau yang genapi sesuai dengan kehendak-Mu yang sempurna itu boleh terjadi Tuhan. Terima kasih biar kasih-Mu, sukacita-Mu Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka. Dan biar mereka Tuhan dengan Roh Kudus-Mu mereka mampu mengenapi panggilan dan tujuan-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan biar kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa ada dalam kehidupan mereka mulai hari ini sampai dengan maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati sampai kita berjumpa lagi. Haleluya. Shalom saudara sekalian. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami. Kami percaya saudara diberkati dengan firman Tuhan yang baru saja disampaikan. Saat ini jika saudara ingin memberikan persembahan, saudara dapat transfer ke rekening gereja yang tertera di layar kaca saudara. Juga tersedia nomor rekening yang khusus untuk mendukung pelayanan misi. Melalui website, YouTube, dan Facebook kami, saudara dapat mendengarkan ayat-ayat Alkitab khusus mengenai kesembuhan yang dibacakan dalam bahasa yang bisa saudara pilih. Dan saat ini sudah tersedia dalam bahasa Indonesia, Inggris, Hindi, dan Mandarin. Bagi para lansia, kami mengadakan pertemuan khusus untuk Bapak dan Ibu setiap bulan di minggu keempat pada hari Senin pukul 6 sore melalui aplikasi Zoom. ID Zoom dan password ditampilkan di layar saudara. Komunitas WOW, Women of Word, komunitas pemberdayaan kaum wanita untuk terus diperlengkapi dan diurapi menjadi seperti yang Tuhan kehendaki.
Komunitas Wow akan ditayangkan setiap hari Rabu pada pukul 7 malam melalui YouTube. Dan saat ini diperuntukkan bagi semua kaum wanita yang berusia 18 tahun ke atas. Komunitas Wow juga mengadakan doa bersama setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk informasi apapun yang saudara perlukan berkaitan dengan pelayanan gereja kami, silakan kunjungi website kami www.sifds.org. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.